Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita mengingat rayakan sengsara dan wafatnya Kristus demi menebus segenap insan melalui jalan salib. Maka dalam Jumat Agung ini, di awal perenungan saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama menghayati refleksi dari lirik lagu NKB 83. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Refleksi dari lagu itu mau menunjukkan bagaimana salib pada masa itu menjadi simbol hukuman yang paling hina, sehingga orang yang tersalib pastilah ia menjadi ajang cemoohan massa. Bahkan kalau bisa, orang yang tersalib pasti memilih untuk menyembunyikan wajah mereka dari pandangan orang banyak. Namun yang terjadi dengan Kristus berbeda. Stigma tentang salib yang hina itu dipatahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di hadapan masyarakat yang mudah dikendalikan oleh ancaman kekerasan, meski penuh dengan luka, Yesus tidak menyembunyikan wajahnya. Karena salib tidak bisa menyembunyikan sang kebenaran dari pandangan sejuta mata. Salib bahkan menunjukkan jati diri Kristus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan Pencipta yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ciptaannya. Salib itu berubah maknanya menjadi simbol pengharapan dan kehidupan manusia. Sebab di salib itulah Kristus menyuarakan kasih dan kebenaran bagi setiap insan. Dalam Injil Yohanes yang menjadi pembacaan Alkitab kita, dengan tegas penulis mengisahkan bagaimana Pontius Pilatus meminta untuk memasang sebuah tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tulisan yang dibuat untuk menyatakan penyebab mengapa Kristus disalibkan di sana. Dan Pilatus secara khusus memang memaksudkan sebagai celaan bahwa dia, Kristus yang disalibkan, berasal dari Nazaret dan mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi dan hendak bersaing dengan Kaisar. Sedangkan Kaisar ini adalah orang yang kepadanya Pilatus mencari muka, seakan-akan dia begitu setia mengabdi bagi kehormatan dan kepentingannya, sehingga dia pun memperlakukan seorang raja gadungan sebagai penjahat besar. Akan tetapi Allah menguasai dan membalikkan maksud jahat Pilatus itu. Pertama, supaya tulisan yang dipasang oleh Pilatus justru menjadi kesaksian lebih lanjut mengenai ketidakbersalahan Yesus Tuhan kita. Sebab kata-kata di dalam tuduhan itu tidaklah mengandung kejahatan apapun. Jika hal itu yang menjadi dasar untuk mendakwanya, maka jelaslah bahwa dia tidak melakukan apapun sampai harus diganjar dengan hukuman mati ataupun belenggu. Salib, tulisan yang dibuat Pilatus, dan seluruh proses penyaliban memberikan kesaksian bahwa Yesus dihukum bukan karena ia bersalah, melainkan karena karya keselamatan harus digenapi. Pada saat yang sama, ketika para prajurit mengolok-olok Yesus, kebenaran diproklamirkan secara tidak sengaja oleh Pilatus. Hal ini jelas terekam oleh mata orang Yahudi yang menjadi saksi penyaliban.
mereka dibungkam oleh suasana di bukit penyaliban. Tidak ada yang bisa mencegah Allah menyatakan kemuliaan putranya yang tersalib, sebab alam pun ikut meratap. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya salib itu menjadi dikuatkan maknanya sebagai lambang cinta kasih yang Kristus pancarkan dan kebenaran yang nyata di dalam diri Tuhan, Raja dan Juru Selamat manusia, yang hari ini bersama-sama kita menghayati kematiannya di salib itu. Pada salib yang tadinya menjadi lambang kutuk nestapa, Kristus ubah menjadi lambang pengorbanan atas cinta kasihnya bagi segenap insan. Kasih itu memancar dan memberi pengharapan di tengah-tengah kecemasan hidup, di tengah-tengah tantangan hidup, dan di tengah-tengah pergumulan hidup. Salib itu lambang penebusan, tempat di mana Kristus menyatakan kebenaran bahwa Dialah Mesias yang menyelamatkan dan memberikan pengharapan hidup abadi. Tubuh dan darahnya yang tercurah di salib diserahkan bagi segenap insan. Hari ini, ketika kita bersama-sama mengingat merayakan pengorbanan Kristus yang disalibkan bagi segenap insan, mungkin kita merasa ada yang kurang, sebab kita tidak mengadakan dan merayakan Jumat Agung ini dengan perjamuan kudus. Tetapi saya mau mengajak kita untuk juga kembali memaknai perjamuan kudus bagi setiap kita, bahwa perjamuan kudus menjadi bagian dari proses pengingatan atau anamnesis dari pengorbanan Kristus. Proses pengingatan itu kini kita lakukan di rumah masing-masing, tanpa tubuh dan darah Kristus yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Tetapi kita meyakini secara spiritualitas kita bahwa tubuh dan darah Kristus yang tersalibkan dan dicurahkan bagi setiap kita telah kita terima di dalam diri kita masing-masing. Maka saat ini pandanglah salib di mana Tuhan menebus setiap insan yang berdosa. Pandanglah salib sebagai proses pengingatan bahwa kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pandanglah salib yang tadinya adalah lambang kehinaan, lambang nestapa, kutuk dan celah, tetapi kini menjadi lambang cinta kasih dan kebenaran yang Tuhan Yesus pancarkan bagi setiap insan. Hari ini, ketika kita menghayati kematian Kristus, maka kita juga diminta untuk bersama-sama mengamini bahwa pemulihan juga Tuhan berikan bagi setiap kita di tengah-tengah pergumulan yang kita lalui. Kita pun mengamini bahwa pengorbanan Kristus disalibkan adalah bentuk dari pengorbanan yang nyata dari Tuhan kita bagi segenap insan yang ada di dunia ini. Selamat menghayati wafatnya Kristus. Selamat menghayati Kristus yang berkorban bagi setiap kita. Selamat memaknai kematian Kristus dalam duka dan nestapa, tetapi juga di dalam sukacita kemenangan, karena Kristus berkorban bagi setiap kita. Amin.